Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang ketiga, yaitu ukuran penempatan atau letak data. Adapun submateri yang akan kita pelajari adalah menentukan kuartil data tunggal. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, submateri pertama yang akan kita bahas di subbab ini adalah menentukan kuartil. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa data itu ada dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Nah, kali ini akan kita bahas materi bagaimana cara menentukan kuartil dari data tunggal. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data terurut dari yang terkecil ke yang terbesar ke dalam 4 bagian yang sama banyak. Nah, nilai-nilai tersebut dilambangkan dengan Q1, Q2, dan Q3, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Maka, kuartil data tunggal adalah suatu nilai yang membagi data-data tunggal menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, di sini akan saya berikan rumus-rumus untuk menentukan kuartil dari data tunggal. Nah, data tunggal itu terdiri dari data yang berjumlah genap dan data yang berjumlah ganjil. Untuk data yang berjumlah ganjil, rumus-rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat dua kondisi, yaitu kondisi yang pertama, jika n plus 1 itu habis dibagi 4, dan kondisi yang kedua, yaitu jika n plus 1 tidak habis dibagi 4. Nah, untuk n plus 1 habis dibagi 4, maka kuartil bawahnya itu dapat dirumuskan dengan Q1 sama dengan data ke n ditambah 1 dibagi 4. Kemudian untuk kuartil tengah atau mediannya itu dapat dirumuskan dengan Q2 sama dengan data ke n ditambah 1 dibagi 2. Dan untuk kuartil atasnya dapat dirumuskan dengan Q3 sama dengan data ke 3 dikali n ditambah 1 dibagi 4. Nah, berikutnya untuk n plus 1 tidak habis dibagi 4. Maka kuartil bawahnya itu dapat dirumuskan dengan Q1 sama dengan data ke n dikurang 1 dibagi 4 ditambah dengan data ke n ditambah 3 dibagi 4 kemudian per 2. Selanjutnya untuk kuartil tengah atau mediannya itu dapat dirumuskan dengan Q2 sama dengan data ke 2 dikali n ditambah 1 dibagi 4. Dan untuk kuartil atasnya itu dapat dirumuskan dengan Q3 sama dengan data ke 3n ditambah 1 dibagi 4 ditambah dengan data ke 3n ditambah 5 dibagi 4 kemudian per 2. Nah, berikutnya untuk data yang berjumlah genap, itu rumus-rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini juga terdapat dua kondisi, yaitu kondisi yang pertama, jika n habis dibagi 4, dan kondisi yang kedua, jika n tidak habis dibagi 4. Nah, untuk n habis dibagi 4, maka kuartil bawahnya itu dapat dirumuskan dengan Q1 sama dengan data ke n per 4 ditambah dengan data ke n per 4 ditambah 1 per 2. Berikutnya untuk kuartil tengah atau mediannya itu dapat dirumuskan dengan Q2 sama dengan data ke n dibagi 2 ditambah dengan data ke n dibagi 2 ditambah 1 per 2.
Terakhir, untuk kuartil atasnya itu dapat dirumuskan dengan Q3 sama dengan data ke 3N per 4 ditambah dengan data ke 3N per 4 ditambah 1 per 2. Nah, berikutnya untuk N tidak habis dibagi 4, maka kuartil bawahnya itu dapat dirumuskan dengan Q1 sama dengan data ke N ditambah 2 per 4. Kemudian untuk kuartil tengahnya, maka dapat dirumuskan dengan Q2 sama dengan data ke N per 2 ditambah dengan data ke N per 2 ditambah 1 per 2. Dan untuk kuartil atasnya itu dapat dirumuskan dengan Q3 sama dengan data ke 3N ditambah 2 per 4. Nah, inilah rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai kuartilnya. Jika jumlah frekuensinya itu banyak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara menentukan nilai kuartil dari data tunggal, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data 5, 6, 7, 7, 8, dan 10. Baik, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui data itu terdiri dari 5, 6, 7, 7, 8, dan 10. Nah, data-data ini sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Misalkan, kita sajikan data ini ke dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, di sini terlihat bahwa banyaknya data itu ada 6 data. Nah, di mana data pertamanya itu adalah X1 sama dengan 5, data keduanya adalah X2 sama dengan 6, data ketiganya adalah X3 sama dengan 7, data keempat yaitu X4 sama dengan 7, data kelima yaitu X5 sama dengan 8, dan data keenam yaitu X6 sama dengan 10. Nah, karena banyak datanya di sini berjumlah genap, yaitu N sama dengan 6, dan N sama dengan 6 ini tidak habis dibagi 4, maka Q1, Q2, dan Q3 itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, untuk Q1 itu dapat dirumuskan dengan data ke N ditambah 2 per 4. Nah, karena nilai N sama dengan 6, maka Q1 sama dengan data ke 6 ditambah 2 dibagi 4. Nah, hasil dari 6 ditambah 2 adalah 8. Kemudian dibagi 4 hasilnya adalah 2. Sehingga didapat Q1 itu berada pada data kedua. Nah, data kedua berdasarkan tabel ini adalah 6. Maka didapat nilai Q1 sama dengan 6. Berikutnya untuk Q2 itu dapat dirumuskan dengan Q2 sama dengan data ke N per 2 ditambah dengan data ke N per 2 ditambah 1 per 2. Nah, karena nilai N adalah 6, maka Q2 itu sama dengan data ke 6 dibagi 2 ditambah dengan data ke 6 dibagi 2 ditambah 1 kemudian per 2. Nah, 6 dibagi 2 itu hasilnya adalah 3. Dan 6 dibagi 2 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Sehingga didapat Q2 itu sama dengan data ketiga ditambah data keempat dibagi 2. Nah, data ketiga di sini adalah 7. Sedangkan data keempatnya di sini juga sama, yaitu 7. Maka Q2 sama dengan 7 ditambah 7 dibagi 2. Hasilnya adalah Q2 sama dengan 7. Nah, berikutnya untuk nilai Q3 itu dapat dirumuskan dengan Q3 sama dengan data ke 3N ditambah 2 per 4. Nah, karena N sama dengan 6, maka Q2 sama dengan data ke 3 dikali 6 ditambah 2 per 4. Nah, 3 dikali 6 itu hasilnya adalah 18. Kemudian ditambah dengan 2 hasilnya adalah 20. Selanjutnya 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Maka didapat
Q3 itu berada pada data ke-5. Nah, data ke-5 di sini adalah 8. Maka nilai Q3 sama dengan 8. Berdasarkan uraian ini, maka didapat nilai Q1 sama dengan 6, kemudian nilai Q2 sama dengan 7, dan nilai Q3 sama dengan 8. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan kuartil bawah dan kuartil atas dari data tunggal yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi berikut ini. Baik, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk memudahkan kita di sini, maka kita harus menentukan letak data untuk masing-masing nilai ini. Nah, berdasarkan tabel ini, maka untuk nilai 4 dengan frekuensi 9, maka frekuensi kumulatifnya adalah 9. Sehingga nilai 4 ini berada pada data ke-1 sampai dengan data ke-9. Berikutnya untuk nilai 5 dengan frekuensi 7. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 9 ditambah 7. Hasilnya adalah 16. Sehingga nilai 5 ini berada pada data ke-10 sampai dengan ke-16. Berikutnya untuk nilai 6 dengan frekuensi 6. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 9 ditambah 7 ditambah 6. Hasilnya adalah 22. Sehingga nilai 6 ini berada pada data ke-17 sampai dengan data ke-22. Berikutnya untuk nilai 7 dengan frekuensi 10. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 9 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 10. Hasilnya adalah 32. Sehingga nilai 7 ini berada pada data ke-23 sampai dengan data ke-32. Nah, berikutnya untuk nilai 8 dengan frekuensi 12. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 9 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 12. Hasilnya adalah 44. Sehingga nilai 8 ini berada pada data ke-33 dan data ke-44. Terakhir untuk nilai 9 dengan frekuensi 8. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 9 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 8. Hasilnya adalah 52. Sehingga nilai 9 ini berada pada data ke-45 sampai dengan data ke-52. Maka banyaknya data di sini adalah N sama dengan 52. Nah, karena N sama dengan 52 itu merupakan bilangan genap dan habis dibagi 4, maka kuartil bawah atau Q1 dapat dirumuskan dengan Q1 sama dengan data ke N per 4 ditambah dengan data ke N per 4 ditambah 1 per 2. Nah, karena N sama dengan 52, maka Q1 sama dengan data ke 52 per 4 ditambah dengan data ke 52 per 4 ditambah 1 per 2. Nah, hasil dari 52 dibagi 4 ini adalah 13. Dan hasil dari 52 dibagi 4 kemudian ditambah 1 adalah 14. Sehingga didapat Q1 sama dengan data ke-13 ditambah data ke-14 per 2. Nah, data ke-13 dan data ke-14 itu berada pada nilai 5. Sehingga didapat Q1 sama dengan 5 ditambah 5 dibagi 2. Hasilnya adalah Q1 sama dengan 5. Nah, berikutnya untuk kuartil atas yaitu Q3 dapat dirumuskan dengan Q3 sama dengan data ke 3N per 4 ditambah dengan data ke 3N per 4 ditambah 1
per 2. Nah, karena N sama dengan 52, maka Q3 sama dengan data ke 3 dikali 52 per 4 ditambah dengan data ke 3 dikali 52 per 4 ditambah 1. Kemudian per 2. Nah, hasil dari 3 dikali 52, kemudian dibagi 4 adalah 39. Kemudian, hasil dari 3 dikali 52 per 4 ditambah dengan 1 adalah 40. Sehingga didapat Q3 sama dengan data ke-39 ditambah data ke-40. Kemudian dibagi 2. Nah, data ke-39 dan data ke-40 itu berada pada nilai 8. Maka Q3 sama dengan 8 ditambah 8 dibagi 2. Hasilnya adalah Q3 sama dengan 8. Jadi didapat kuartil bawahnya adalah Q1 sama dengan 5 dan kuartil atasnya adalah Q3 sama dengan 8. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang ketiga, yaitu ukuran letak data. Untuk submateri, menentukan kuartil data tunggal. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.